Shalom dan salam sejahtera buat saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 60 ayat 1 hingga 2. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya 60 ayat 1 hingga 2. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini dengan sangat jelas berbicara kepada kita untuk bangkit dan menjadi terang. Amin. Kita tidak akan pernah boleh menjadi terang kalau kita masih bermasalah terhadap diri sendiri. Jika rohani kita lemah, bagai lampu yang sudah mulai kehabisan bateri, bagaimana mungkin cahaya terang boleh keluar dari sana? Seperti itu pula diri kita. Kalau kita masih terpuruk dan membiarkan diri kita lemah secara rohani, maka kita tidak akan mampu bersinar. Sumber terang itu berasal dari Tuhan. Kemuliaan Tuhan boleh terbit dan bersinar terang dalam diri kita. Dan itu hanya akan terjadi apabila kita senantiasa berjalan bersamanya. Amin. Jangan berharap boleh memiliki terang Tuhan menyinari diri kita apabila kita jarang membangun hubungan dengan Tuhan atau malah terus melanggar perintahnya. Jadi, sebelum menjadi terang, kita harus terlebih dahulu memastikan bahwa diri kita tidak mengalami keterpurukan rohani. Lalu, adakah cahaya itu tidak dipakai menerangi gelap? Tentu saja tidak. Lampu tidak akan berfungsi jika dipakai di tengah terik siang hari. Lampu akan sangat bermanfaat di dalam ruangan atau keadaan yang gelap. Dan itu sama seperti kita. Terang yang berasal dari Tuhan tidak akan berguna jika kita simpan sendiri. Oleh karena itu, bangkitlah terlebih dahulu. Pastikan terang Tuhan terbit atas kita. Dan kemudian, jadilah terang yang bisa menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan dan kekelaman moral. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Lebih lanjut dari Kristus sendiri, kita boleh mengetahui bahwa ketika kita mengaku dan percaya kepada Yesus, kita pun menerima terang, sebab terang yang sejati adalah Kristus sendiri. Yohanes 8 ayat 12 berkata demikian, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tuhan Yesus memberikan terang kepada kita semua, dan kita harus berusaha untuk menjaga agar terang itu terus bersinar dan menerangi sekeliling kita. Dalam surat Efesus, Paulus berkata, "Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Efesus 5 ayat 14. Ayat ini mengingatkan hal yang sama seperti apa yang dipesankan oleh Yesaya. Kita harus ingat bahwa terang yang kita terima bukanlah untuk diri kita sendiri sahaja, tetapi juga untuk orang lain. Amin. Terutama bagi orang-orang di sekitar kita yang masih berada di dalam kegelapan. Saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan sangat rindu anak-anaknya untuk mampu memberi peranan nyata untuk menjadi cahaya terang di dalam kegelapan. Tuhan ingin kita terus bersinar bagi dunia ketika kemuliaan Tuhan akan terbit atas kita. Menjadi terang bukan berarti bahwa kita harus selalu berdoa keliling atau melayani penuh waktu, tapi bisa juga, boleh juga lewat perbuatan-perbuatan kita yang sederhana yang menunjukkan perbedaan nyata dengan pola pikir duniawi. Misalnya ketika orang korupsi, ketika orang rasuah, kita tidak ikut-ikutan.
Di tengah ketamakan akan harta sehingga orang menjadi pelit, kita justru murah hati dan mau membantu orang lain. Ketika orang lebih suka menerima, kita malah suka memberi. Ketika orang terlalu sibuk tanpa henti mengumpulkan harta, kita meluangkan waktu untuk saat teduh dan mau menjangkau orang-orang yang memerlukan pertolongan. Ketika orang menjadi sombong akan kesuksesannya, kekayaannya, kita tetap rendah hati dan selalu ingat bahwa semua itu adalah berkat yang berasal dari Tuhan. Jika dunia melakukan pemaksaan lewat kekerasan, kita mengenalkan bahwa Tuhan adalah kasih lewat hidup dan perbuatan kita. Ketika orang hidup morat-marit tanpa harapan, kita tetap bersuka cita karena dalam Kristus selalu ada pengharapan. Ketika dunia hidup menurut kedagingan, kita hidup benar dipimpin Roh Kudus. Semua itu menunjukkan bahwa ada terang sejati yang berkuasa di dalam diri kita, di mana dunia akan melihat perbezaan nyata dan mengerti akan arti terang di dalam Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kitab Hakim-Hakim mengatakan demikian. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahan. Hakim-Hakim 5 ayat 31. Bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya yang penuh sinar terang. Itulah yang sesungguhnya ada dalam diri orang-orang benar yang mengasihi Tuhan. Kita harus terus meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan lewat doa, baik doa pribadi maupun membangun mezbah keluarga dan sebagainya. Kita harus terus memperkuat rohani kita dengan asupan-asupan firman Tuhan setiap hari. Kemudian, janganlah pernah menutup diri dan hanya memusatkan segala sesuatu pada keperluan dan kecukupan diri sendiri sahaja. Lihat sekeliling kita. Masih banyak yang perlukan pertolongan dan yang terikat di dalam gelap. Pedulilah pada mereka. Jika kita melakukan itu, Tuhan pun akan berkata, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Yesaya 58 ayat 8. Dunia yang kita hidupi sekarang penuh dengan kegelapan dan kekelaman. Apakah saudara bersedia untuk tampil menjadi terang? Jika iya, bangkitlah dan menjadi teranglah. Terang membawa sukacita dan keselamatan, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Amin. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tertulis seperti berikut. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kebaikan-Mu atas berkat firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini. Kami membuka mata hati kami, pikiran kami, agar semuanya Tuhan tertuju hanya kepada Engkau ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami lakukan, semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Kami ingin terus tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, buat saudara kami yang mungkin di dalam kelemahan Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi mereka. Buat saudara kami yang memerlukan pertolongan, Engkaulah yang menjadi
penolong, Engkaulah yang memberikan mereka harapan ya Bapa. Bagi saudara-saudara kami yang tidak punya jalan keluar dalam hidup, di dalam permasalahan mereka, Engkaulah yang akan membuka jalan, melepaskan apa yang terikat di dalam hidup mereka ya Bapa. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, darah-Mu Tuhan Yesus yang akan menjaga melindungi setiap kami, agar kami dapat menikmati sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang menjadi penguasa tunggal di dalam hidup kami. Engkaulah yang berotoritas di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.